Saya Agus Arianto dari Banjarnegara. Banjarnegara ya. Gimana sana yang longsor kemarin? Saya Banjarnegara ikut binaan Gemuruh, Pak. Oh, belum ngerti ya. Warga MTA kan buka posko di sana. Belum tahu, Pak. Ini saya singkat saja, Pak Ustadz. Saya 2 tahun mengikuti kajian MTA lewat televisi parabola. Nah, mulai tahun 2014 sampai sekarang. Tahun 2014 orang tua saya meninggal. Kemudian 2015 mertua saya juga meninggal. Kami tidak melaksanakan seperti pada umumnya. Ya. Karena saya sudah mendengar keterangan dari Al Ustadz. Nah, yang pertanyaan saya ada 2 pertanyaan. Apakah ada tuntunannya sholat Rebu Wekasan? Ya, terus? Kedua, saya punya teman yang kuliah di Setain, mengatakan begini, hati-hati kamu mengaji di MTA sebab MTA menganggap Al-Quran itu makhluk. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama yang kamu tanyakan, sholat Rebu Wekasan itu ada apa tidak? Yang jawab bukan saya loh ya. Semua mengatakan tidak ada. Ya jelas tidak ada. Masa Nabi kenal Rebu Wekasan? Ada Rebu Wekasan, ada Kemis Pahing, Kemis Pon, paling Nabi nggak kenal itu ya. Ya. Ada Rebu Wage, Rebu Kliwon, barang itu Nabi nggak kenal. Kalau kenal aja tidak, mana ada sholatnya. Sholat Rebu Wekasan, jelas tidak ada. Nah kalau kita, karena tidak ada, kita sekarang mengadakan sholat Rebu Wekasan, nah itu bid'ah. Jadi bid'ah itu dalam urusan ibadah. Tidak ada tuntunannya sholat Rebu Wekasan itu nggak ada. Itu seperti sholat Coro Jowo. Bahasa Rebu Wekasan, Rebu Pahing, Rebu Pon, Rebu Legi itu kan Jawa. Sumatera itu reneng kok. Sumatera ada nih, Sumatera orang mesti gawan kok Jawa kuwi. Mesti gawane kok Jawa. Irian ada, Kliwon ada, iya kuwi Kliwon kuwi kok Jawa. Insinyur Kliwon itu aslinya dari Sragen itu. Sekarang jadi pimpinan perwakilan Papua di Irian, tapi bukan orang Irian, mula jenenge Kliwon. Namanya Insinyur Kliwon, itu asli dari Sragen. Jadi Kliwon apa meneh wong Irian ora ngerti kok Nabi ora ngerti. Jadi enggak ada salat Rebu Wekasan itu enggak ada. Tuntunan cara Nabi tidak ada. Kemudian yang kedua, kalau ada orang itu tadi ya hati-hati nek ngaji dengan MTA. Ya memang umumnya wong sing nyuruh hati-hati bahaya, itu orang itu malah belum tahu, hanya dengar-dengar saja. Harusnya kamu jawab, ya saya ngaji di MTA. Memang setelah saya ngaji di MTA itu lebih hati-hati dalam mengamalkan agama, gitulah harusnya gitu. Ya, itu orang kok sak-sae, karena agama itu harus mengikuti tuntunan. Saya dulu sebelum ngaji di MTA, sak-sae lah, melu. Setelah saya di MTA, ngati-hati saya. Ya. Itu ngatakan hati-hati itu karena mengatakan Quran itu makhluk. Tapi krungu kok ngendi, saya tidak pernah bahas Quran itu makhluk apa bukan makhluk. Gitu. Saya malah pernah mengatakan Quran itu gaib. Kalau yang ada saudara bawa itu bukan Quran, apa itu? Mushaf. Kertas ditulisi huruf-huruf Al-Quran. Mula bisa disentuh. Maka kalau kamu mau megang itu aja harus wudhu, ya. Kami tidak berpaham seperti itu. Wong kafir we nyekel ora wudu kok. Toko-toko yang jual itu misalnya di mana di sini ada toko Gramedia, belum tentu yang melayani itu orang Islam.
Kamu beli Quran di situ, yang layani bukan orang Islam. Arep nyekel Quran apa wudu sih? Orang kafir aja boleh nyekel Quran, bareng orang Islam nyekel Quran malah wudu. Itu dalilnya kan la yamassu ilal mutahharun, betul. La yamassu ilal mutahharun itu tidak hubungannya dengan hadas. La yamassu ilal mutahharun karena dahulu orang-orang kafir maksudnya menuduh bahwa Quran yang disampaikan kepada Nabi itu disampaikan oleh setan gitu loh. Maka turun ayat itu la yamassu ilal mutahharun. Tidak ada yang bisa nyentuh Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Yang dimaksud disucikan itu malaikat. Jadi yang menyampaikan Quran kepada Nabi itu bukan setan. Setan tidak bisa nyentuh. Yang menyampaikan itu adalah malaikat. Penyampai wahyu kepada Nabi itu malaikat Jibril. Nah itu maksudnya begitu, renek hubungannya dengan hadas. Nah, kan nyekel Quran itu Quran, itu bukan Quran yang dimaksud. Quran itu gaib. Hakikatnya tidak kita bisa mengetahui. Ya yang tertulis itu adalah huruf-huruf. Suara bunyi Al-Quran diwujudkan dengan tulisan itu tadi. Karena tidak orang ngerti malah jadi jimat gitu. Dari huruf-huruf Quran. Nah, maka itu ya Nabi kita sampai mengatakan nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Ya, hiasi rumahmu dengan bacaan Quran. Tidak, malah ditulis dengan tulisan-tulisan huruf-huruf Quran. Di rumah-rumah dihiasi huruf-huruf Quran, kadang bentuk kaligrafi, kadang bentuk surat, ditulis surat Yasin, surat ayat kursi, tulis. Padahal bukan itu yang dimaksud hiasi dengan bacaan Quran itu. Maksudnya Quran itu kamu baca di rumahmu sebagai hiasan. Biar rumah itu dihiasi suara-suara bacaan Quran gitu loh. Orang kok dihiasi dengan suara TV, suara tape, suara macam-macam, sing dihiasi dinding-dindingnya ditulis ya huruf-huruf Quran, tidak begitu. Jadi bukan mengatakan Quran makhluk, bukan, ini tidak pernah kita bicara. Ya. Semua selain Allah itu, coba saudara sekarang bayangkan, pikirkan. Semua selain Allah itu semua makhluk. Semua selain Allah itu makhluk. Yang tidak makhluk hanya Allah, Khalik Allah itu. Lah kalau Quran yang kamu maksud, Quran yang di bawah yang kamu baca, itu makhluk atau Khalik? Jelas makhluk gitu. Ya, maka rusak, bisa rusak. Quran yang kamu baca itu kalau udah kerap dibaca di mana lama-lama kan sobek lah, ya, rusak. Nah, karena itu makhluk, semua makhluk itu bakal rusak. Maka kalau yang dimaksud Quran yang kamu bawa itu saya katakan itu makhluk, betul. Tapi Quran itu bukan itu. Nanti yang gaib kamu nggak tahu, gitu. Maka ajarannya suara-suaranya itu aja. Itu. Nah, Quran itu firman Allah, ucapan Allah, daharan Allah saya, ucapan Allah itu makhluk apa? Itu ucapan Allah. Kan tidak bisa dipisahkan antara ucapan dengan yang mengucapkan, nggak bisa dipisahkan. Ini saya berkata, kata-kata saya itu makhluk apa-apa? Makhluk karena yang mengucap makhluk gitu loh. Tapi kalau itu Allah yang mengucap, loh, Allah itu bukan makhluk, Allah itu Khalik. Maka itu ucapan Khaliknya. Tapi kalau yang kamu maksud itu Quran yang itu jelas itu makhluk. Itu bisa dicetak, cetakane kleru bisa digugak. Dile ana nggon percetakan sing nyetak Quran keliru ya disuwek-wek kadang-kala jadi sampah itu. Dibakar. Nah, hati-hati. Jadi itu udah tidak begitu paham tentang MTA, tapi ora seneng. Jadi jangan sampai ada orang ikut ngaji Quran. Sebab kalau nanti ngaji Quran, wah terus ora kena diatur gitu lah. Bukan ora kena diatur, justru manut Quran itu manut aturan gitu loh. Manut aturan. Saya mendengar ada orang yang mengatakan bahwa Ustadz tidak menajiskan kencing dan kotoran babi. Apakah betul atau benar apa yang dikatakan tersebut Ustadz? Sesungguhnya menurut Islam yang benar bagaimana?
Saya memang tidak pernah menajiskan kotoran babi, kotoran apa? Kambing, dah. Menurut Islam, jadi najis itu kan bagi. Ada najis itu yang dalam arti kotor, ada najis dalam arti kalau terkena benda itu harus dibersihkan, ada najis yang berarti haram, ada najis yang berarti akidah. Orang musyrik itu akidah najis, ya kotor maksudnya. Ya. Innal musyriku najasun, musyrik itu najis. Lah dalam hadis-hadis Nabi, apabila terkena kotoran yang wajib dibasuh, itu hanya kotoran manusia, kencing manusia, wadi atau madi manusia. Jadi itu artinya air sek. Kalau terangsang, ya nafsu seknya keluar cairan, itu namanya air sek. Itu najis. Atau madi, air lelah. Kalau naik sepeda ontel misalnya lelah jauh genjot ya, terus tahu-tahu kemaluannya keluar cairan kental seperti ya lengket itu, tapi bukan mani, itu najis. Kemudian darah. Najis yang harus dibasuh itu darah. Darah apa? Darah haid dan darah nifas, hanya itu. Kalau kotoran hewan saya tidak menemukan. Nah, memang orang ini arah gelem ngaji kagetan senengannya. Mosok air kencing kambing tidak najis, kuda tidak najis, lah kamu belum mengerti unta. Air kencing unta itu malah oleh Nabi, ada orang sakit datang kepada Nabi, Nabi mendirikan, singkatnya saja, kamu ikuti si penggembala unta itu. Tiap pagi kamu minum air susunya dan kamu minum kencingnya unta itu. Kaget mesti. Kencing kok kan minum loh. Kalau kencingnya diminum, maka kalau kena badan kita, kena pakaian kita tidak najis. Dipakai sholat boleh itu. Nah itu. Mari sejak dulu diatur terang, darah nu kabeh darah najis. Padahal darah najis yang punya darah najisnya perempuan. Kan ada alat pagi tahun berapa tuh tanya, bagaimana saat sholat kalau misalnya darah baju kita kena darah nyamuk, dincoi nyamuk diceblek, blek, wah matinya, pecah neng kene itu nggo sholat piye itu, sah apa ndak? Sah. Kamu panitia korban itu melih sapi, sir, melih kambing, sir itu, wah sudah kena cipratan darahnya, nggo sholat sah nggak? Sah. Ya. Karena kamu ngurusi binatang kurban, ya kena kecipratan kencingnya barang. Gue salat sah apa enggak? Sah. Lah nek gue saking ya, boleh sapi berot-berot terus ya, geret-geretan dengan kamu nanti kowe kesel kepuyuh-puyuh. Nah, kencingmu itu najis. Nek kencingnya sapi nguyui kamu tadi tidak najis. Ya najis dalam arti kotor, tapi tidak wajib harus disihkan. Ini semua saya katakan itu pakai dalil, aja pokoke, ya. Mosok kencing binatang tidak najis, bukan saya yang mengatakan tidak najis, Nabi mengatakan tidak najis. Maka saya katakan, aja sok kemayu, aja sok kemaki. Kencingmu itu ya dengan kencing sapi, kencing kambing itu bersih kencing kambing. Malah kalau kencing babi malah. Nah, orang mengatakan, oh babi itu kan najis. Enggak, babi itu haram. Haram, kalau dipegang boleh enggak babi itu? Boleh, ditunggangi boleh enggak? Boleh, ning mbok makan jangan. Jadi orang kadang-kala, wah karena ini babi haram, padake najis demok barang enggak boleh. Babi itu boleh, kamu pegang boleh, ya. Kalau dicium babi boleh enggak? Tadi babi itu haram dimakan, dipegang boleh. Ini orang Islam mesti geger. Nah, biasanya enggak mau ngaji bareng diterangke tenan malah kaget. Loh, mosok gitu dhisik rong tau ngerti saiki kaget. Ya enggak?
Maka ngaji ya, nanti kalau ngaji kamu ketemu. Nek wis seneng ngaji, ngerti ilmu tidak kagetan. Mosok babi dicekel barang itu. Wong ada kok malah orang pakai minyak wangi itu nggak boleh karena ada alkoholnya. Tahu dengar nggak gitu? Nah, udah. Padahal alkohol itu kalau itu dijadikan yang dilarang itu apa? Minum. Kalau dipegang boleh nggak? Boleh. Gitu. Pegang malah nggo tukang pijat tuh kadang-kadang nggo blonyo dinggo ngurut itu boleh. Nek diminum tidak boleh. Ya. Di khomer ini ciu lah nek cara kene utawa jenever nek cara Jawane nek bekonang ngono ya ciu lah gitu. Itu diminum ndak boleh. Tapi kalau dipegang diburehke katanya nggo bureh nggo wong kesel-kesel itu bisa sembuh katanya. Itu boleh. Nek dimakan tidak boleh, diminum tidak boleh. Nek sithik tok dirasake. Ya, kathiruhu wa qaliluhu, banyaknya sedikitnya haram. Enggak boleh. Tapi kalau dipegang boleh. Kagetan. Maka udah kon ngaji sing tenanan. Nek orang ngaji aja sok mbantah sing ngaji. Ngaji itu dasarnya ilmu. Kalau kamu hanya dasarnya mung biyen kae ya ngene kok, itu biyen. Maka dulu ketika awal-awal kita nerangkan najisnya anjing. Biasanya orang kalau kena liur anjing kan harus dibasuh 7 kali itu ya. Yang sekali dicampur dengan maka kalau kamu punya sarung didilat asu. Enggak pakai untuk sholat itu, enggak boleh. Harus dicuci dulu dengan debu. Kamu punya celana putih dilalah mlebu toko, duwe toko nenek asune, dilati. Ngambus cala panjangmu itu. Enggak boleh dipakai sholat. Kecuali harus dicuci dulu yang sekali dipakai dengan debu. Kathok putih dikumbah nganggo debu. Gitu kan? Nah, itu kadang mengkias itu enggak pas. Padahal yang dimaksud apabila anjing menjilat di bejana, kamu punya bejana, tempat air minum manusia kalau dahulu di kampung-kampung itu ada gentong itulah neng jobo biasanya. Ya, cedak dapur gitu loh. Nah, nanti kalau itu diminum oleh anjing, airnya itu sak gentong tadi, sisanya dibuang. Anjing minumnya berapa? Cuma jilat-jilat tau besoknya. Nah, idza walagul kalbi itu maksudnya bila anjing jilat-jilat itu minum. Di bejana, sisa air di bejana harus dibuang. Tempatnya dibasuh 7 kali, yang sekali dicampur dengan debu. Itu kalau menjilat atau kalau minum air di bejana yang biasa dipakai minum oleh orang. Tapi kalau anjing menjilat di tempat lain tidak wajib dibasuh. Lah kok ngene? Ya, Nabi itu malah menjadikan anjing kok kalau kamu melepas anjingmu untuk berburu, dilepas dengan baca basmalah untuk memburu suatu binatang, kemudian binatang tadi ditangkap oleh anjing. Mati. Dibawa pulang atur disampaikan kepada yang punya anjing tadi dalam keadaan mati, halal dimakan, tidak usah disembelih. Tapi kalau dibawa pulang kepada tuan yang punya anjing tadi dalam masih keadaan hidup, disembelih dulu kalau mau dimakan. Tapi kalau sudah mati karena berkelahi dengan anjing tadi, halal dimakan. Lagi kalau berkelahi dengan anjing kena liurnya enggak? Mula jangan kagetan, mula wong anggere berilmu tidak mudah kaget. Kalau kamu ingin jadi orang yang baik, biasakan kumpul dengan orang-orang baik. Kepingin bisa tambah ilmu agamanya, datang pengajian. Nah, pengajian jangan seminggu sekali, sering ketemu dengan saudara-saudara kita yang ngaji, maka bentuk kelompok, untuk lingkungan yang baik, memberi semangat kita untuk ngaji. Jangan suka dekat-dekat orang, kalau kepengen ngaji tambah agama juga pinter, jangan dekat-dekat orang yang benci kepada pengajian. Ya, nyedak wong ape-ape lah. Wong tua-tua dhisik ngajari ojo cedak kebo. Ngerti kebo gupak? Cah nom-nom seorang ngerti kebo ora ngerti. Kebo gupak itu kebo yang suka gulung, kebo gulung di tempat comberan itu lah. Kalau kamu dekat walaupun kamu tidak gulung di situ kena kotorannya.
gitu. Nah kotorannya, di situ ada kotoran kambing, ada kotoran kerbau ada, tapi itu tidak najis gitu loh. Jadi kalau saya mengatakan kotoran kuda, kotoran tidak najis, jangan kaget. Dan yang najis itu hanya kotoran manusia. Pangkatmu apa atau wis kotoranmu itu kotor. Ya. Kencingmu itu dengan kencing sapi aja bersih kencing sapi. Kencing babi ya begitu. Kencing babi itu enggak najis dalam arti kalau kena baju, kena badanmu untuk sholat itu sah saja. Nek kowe arep sholat dadak kena kencing babi ki mau ngopo? Ada apa kamu tadi kok dadak babi? Tapi ini masalah hukum harus saya terangkan. Jadi yang najis kalau kena wajib dibasuh itu hanya kencing manusia, kotoran manusia, darah manusia. Darah manusia itu manusia perempuan, ya, darah khusus, darah haid. Kalau perempuan bukan darah haid, misalnya rajang-rajang berambang kena peso jarinya keluar darah tidak najis, ya. Atau mimisen keluar darah dari hidungnya tidak najis, ya. Kalau mimisen lewat hidungnya itu darah najis, wah udah, enggak najis, kotor tapi tidak najis. Tapi kalau mimisen lewat bawah tadi najis, itu darah haid atau darah nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, itu najis. Maka selama itu darah keluar tidak boleh sholat, karena tidak bisa bersih dari najisnya itu selama belum berhenti, maka tidak boleh sholat. Maka darah yang punya orang yang punya darah najis hanya perempuan, laki-laki tidak pernah, ya, punya darah najis. Saya pernah contoh misalnya saudara bisul, bisulen mateng bisule, jelas ngulungguh mecah. Kalau bisul mecah yang keluar apa? Darah dengan, nah itu pun tidak najis, kotor tapi nggak najis. Kalau kamu pakai sholat sah saja, sah. Nah itulah, udah kan kita lu aneh gimana agama baru, iya baru kenal kamu kok ya. Malah kenal belum kenal pun belum sudah nyalah-nyalahkan. Maka kalau ingin tahu apa yang saya terangkan ini sudah dibrosurkan dulu. Ada dalil-dalilnya. Apa yang saya katakan bukan ngawur, semua didasari. Kalau tidak Quran ya hadis. Kamu yang tidak tahu hanya dasarnya aja pokoknya beda karo dhisik iki. Masa anjing barang ora najis. Darah apa liur anjing tidak najis, karena sudah dulu sejak dulu diterangkan liur anjing itu najis mughaladoh, mukhafafah, mutawasitoh adalah paling berat tuh liurnya anjing mughaladoh. Kalau kamu kejilat anjing harus basuh 7 kali, yang sekali dengan debu, padahal itu maksudnya anjing yang menjilat atau minum pada bejana tadi. Kalau menjilat tangan, menjilat pakaian, tidak basuh nggak apa-apa. Nabi aja malah gunakan anjing untuk berburu. Kamu melepas anjing dengan baca basmalah, lepaskan untuk memburu. Misalnya memburu kijang apa memburu menjangan apa memburu apalah, ditangkap oleh anjing sampai mati. Ya tentu berkelahi dengan anjing mesti banyak kena liur. Itu dibawa pulang dalam keadaan mati, tidak usah disembelih, dimakan halal. Jadi bagaimana itu? Berarti kan anjing zaman Nabi. Anjing zaman Nabi dengan sekarang lain. Liurnya lain gitu toh. Nah, dan Nabi mengatakan kalau ada anjing yang dilepas untuk berburu, kemudian ada anjing liar membantu dalam penangkapan binatang yang diburu tadi. Kemudian binatang tadi ditangkap oleh anjing dalam keadaan mati, itu haram dimakan. Karena tidak tahu binatang tadi matinya karena digigit anjing yang sudah dilepas baca bismillah tadi, atau digigit oleh anjing yang liar tadi. Haram. Tetapi kalau dibawa kepada majikannya yang punya anjing tadi dalam keadaan hidup, disembelih dulu, halal dimakan. Walaupun sudah
dikerek-kerek anjing dua tadi, yang satu anjing kita bacakan bismillah, satu anjing liar. Jadi tidak bicara masalah liurnya ini tadi, masalah bismillahnya. Ya, maka kalau saudara misalnya datang ke toko atau apa, dilalah sing duwe toko duwe asu, diparani diambus-ambus ndak apa-apa. Malah mbok angkat-angkat sikilmu dikira beda, catek malah. Ndak apa-apa. Jadi pegang boleh ndak anjing itu? Boleh. Kalau dulu kalau megang anjing, kalau tanganmu basah anjingnya kering, ndak boleh. Berarti tangannya kena najis mughaladhah tadi. Kalau anjingnya yang basah, tanganmu yang kering nggak boleh juga, kena nanti. Kalau basah sama basah boleh, kering sama kering boleh. Ya. Ini ngaji. Nah, maka kata Allah tadi, apa podo? Apa sama orang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Mesti beda toh. Nek sing ora ngerti basa kagetan. Wah, gitu. Masa kencing binatang tidak najis? Lah wong Nabi malah mengatakan kencing unta itu untuk diminum kok. Untuk obat malah. Untuk obat. Orang sakit datang kepada Nabi, suruh ikuti penggembala unta itu. Tiap hari kamu minum susunya dan minum kencingnya. Susu unta dan kencing unta diminum tiap hari. Dalam riwayat itu akhirnya jadi sehat orang. Terus jangan disamakan. Lah karena di sini ada unta, adanya kebo bule. Mbok padake, kowe ingin minum kencingnya kebo bule kowe. Ada yang nyatakan sama toh? Jadi katanya kebo bule itu padha karo keraton Solo. Padha karo zaman ratu, zaman Nabi. Ya. Nabi itu ketika ditanya mau, karena semua orang waktu Nabi ke Madinah itu mau ngampir ke, semua minta disuruh mampir. Nah, dihampiri siji ora sini kok meri. Dah, Nabi ikuti unta aja, nanti untanya mandeknya di mana? Ya itulah. Ya di situ. Nah, kebo bule jare padha karo khasiatnya sama dengan untanya Nabi. Lah kebo karo unta padha itu. Nah, beda. Maka jangan, kalau punya ilmu ngerti tidak mudah kagetan. Mestinya kalau yang tidak pernah ngerti, ini setelah ngaji kok rada beda, masa ini tidak najis, jangan terus menyalahkan. Datanglah saja kamu ikut, kok ini tidak najis, dalilnya apa? Loh, kita tunjukkan dalilnya. Oh, tenan tadi baik. Aja terus wah ini bikin agama baru nih. Ya. Kencing binatang tidak najis, kotoran binatang tidak najis. Ya. Maka tadi saya katakan najis itu ada artinya kotor, tetapi tidak wajib dibasuh. Yaitu kotoran-kotoran binatang itu. Tapi ada lagi yang najis yang harus dibasuh. Nek najis dipegang aja nggak boleh, apalagi dimakan. Nggak boleh no, dimakan. Apa ada orang makan kotoran hewan apa ada? Ada enggak? Ini yang pernah coba? Ya? Ada enggak? Ada. Malah kotoran hewan harganya mahal kok. Katanya kopi luwak, katanya tai luwak. Nah, itu tai luwak malah mbok. Ya. Beli harganya mahal, katanya paling enak itu katanya. Itu kotoran padahal. Nah, kotoran kan kalau najis, apalagi kamu makan, dipegang aja nggak boleh.